Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin-poin kenapa orang percaya sementara kita siapa, ya. Masih ada satu sesi lagi di dalam membahas tentang tema ini. Nanti insya Allah akan ada contoh-contoh apa yang dimaksud dengan ini seperti poin-poin nanti. Itu ada contohnya dan ini merupakan pengalaman yang saya alami. Makanya saya coba berbagi kepada sobat semua. Namun sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat, untuk poin yang selanjutnya mengenai tema kali ini yaitu masalah waktu. Kenapa masalah waktu? Nah, kita tuh respect sama waktu. Orang percaya sama kita itu karena waktu ketika diminta janjian atau diminta ketemu, misal jam sekian, maka kita harus datang sebelum jam sekian yang ditentukan. Ataupun kita diberikan tugas oleh seorang yang harusnya dikerjakan, deadline-nya itu adalah 1 bulan. Sebelum 1 bulan usahakan kita bereskan. Itulah nanti orang tuh akan menilai diri kita bahwa harusnya kan ini dikerjakannya sebulan, tapi dia sebelum sebulan udah selesai. Keren banget ya. Nah, salah satu poin penting di situ adalah kita mengutamakan waktu. Waktu terlambat, insya Allah semuanya akan di-cut ya. Tetapi kalau waktunya kita adalah tepat waktu, insya Allah akan menciptakan orang lebih yakin kepada kita bahwa kita mampu melakukan pekerjaan atau tugas itu sendiri atau janji itu sendiri, gitu ya. Oke, poin selanjutnya yaitu kita harus menunjukkan rasa terima kasih. Kepada siapa? Ya, kepada orang lain yang terlibat, karena kita tidak akan bisa melakukan sesuatu hal tanpa bantuan orang lain. Artinya apa? Kita mengurus, misalkan saya dokumen di kantor, kan itu banyak instansi yang terlibat, ataupun tim kita selaku pekerja di kantor memiliki tim atau kru, ya. Kita tidak boleh mengakui semua pekerjaan tersebut yang telah selesai diakui sendiri. Nggak bisa ya. Harusnya kita itu menyadari dan mengucapkan terima kasih kepada semua tim atau kru yang terlibat di dalam proses pekerjaan yang kita kerjakan. Karena tidak bisa dikerjakan sendiri melainkan atas bantuan atau support dari tim atau teman-teman yang lain di situ. Maka orang lain juga yang melihat kita, padahal kan gue nyuruhnya ke dia gitu, tapi dia malah ngucapin terima kasih ke orang lain juga. Nah, di situ kita harus menunjukkan, kita harus menyadari, kita harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat di dalam proses pekerjaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, yang paling penting yang saya alami, poin selanjutnya yaitu saya tidak mengutamakan uang atau materialistis. Mohon maaf nih jika saya waktu itu pernah minta uang ya, karena lagi butuh. Enggak. Jadi artinya apa? Kita jangan mengutamakan uang. Orang lain meminta kita, minta tolong kepada kita, kita ekspektasinya uang. Memang tidak selamanya karena uang, tetapi hidup itu butuh uang. Betul nggak? Lo aja kali, gua mah enggak tuh. Hai. Nah, tetapi pada kesempatan tema kali ini kita tidak harus mengutamakan semuanya itu karena uang. Karena apa?
Karena kalau ekspektasinya uang, itu tidak akan adanya keikhlasan di dalam hati, di dalam mengerjakan sesuatu hal tersebut. Kemudian tidak akan sepenuh hati di dalam melaksanakan tugas tersebut. Karena tanpa uang kita tidak bekerja. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya ketika disuruh atau diminta tolong sama orang lain, Mas minta tolong dong ini. Berarti kan orang lain percaya sama kita, padahal kita belum pernah melakukan pekerjaan itu. Lalu harus bagaimana? Kita harus belajar bagaimana sih cara mengurus misalkan dokumen ini, atau misalkan cara mengerjakan ini gitu. Kita harus belajar banyak sekali ilmu, ataupun dari pergaulan ya. Kita gaul sama ini, ada dapat ilmu. Kita gaul sama ini, kita dapat ilmu. Nah itu kita campurkan, kita kumpulkan ilmu-ilmu yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Saya juga nggak bisa apa-apa, tetapi karena saya mungkin banyak bergaul dan sosialisasi, banyak pengetahuan-pengetahuan dari orang lain. Makanya ketika ada yang minta pertolongan atau bantuan, Mas tolong dong bisa ini nggak Pak, tolong dong bisa ini, saya siap gitu. Artinya meskipun saya itu siapa, tapi kalau orang percaya sama kita, kenapa enggak? Kita coba ya, kita jalani. Nah, kalau misalkan orang lain itu sudah melihat kinerja kita, artinya apa? Dengan kualitas dan kuantitas yang sangat baik, maka orang pun akan lebih mengerti kepada kita. Artinya apa? Kita nggak usah ekspektasi dengan uang. Jangan materialistis. Misalkan nanya sesuatu, bayar dulu, goceng. Atau kita lagi di jalan, maaf Pak, permisi, kalau arahnya ke jalan Pasir Gelap kemana ya? Atau, permisi Pak, kalau Kampung Borowek itu di mana sih? Nah, seperti itu. Padahal sekarang ada di Maps ya. Terus kata Pak Ogahnya itu, atau kata bapaknya itu, nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu, sementara dia orang situ, berarti pengen sesuatu. Kita kasih, maaf nih Pak, ada buat kopi ini sedikit. Saya mau tanya Pak, kalau Kampung Borowek itu, oh ini Kampung Borowek katanya. Ataupun Kampung Pasir Gelap, ini Pasir Gelap gitu. Atau gini, Pak, permisi Pak, saya mau tanya, Kampung Cisereg itu di mana? Di sini gitu. Itu yang baik. Tidak mengutamakan uang atau pemberian sesuatu hal. Maka dengan demikian kita juga akan mengerti, oh ini baik, orang ini waktu itu pernah nunjukin jalan selain GPS. Makanya kita ngerti, pasti kita pulangnya lagi lewatin beliau atau lewatin bapak itu, kita kasih, ini Pak makasih ya lumayan buat kopi gitu. Kan orang itu kan, saya ngelakuin apa gitu. Padahal kan cuma gitu doang. Nah, itulah. Hal-hal seperti itulah orang akan percaya sama kita. Jangan mengutamakan uang. Kita kerjakan dulu aja. Kalau kita hasilnya maksimal, insya Allah orang itu akan lebih mengerti kepada kita. Makanya semuanya itu, jika kita memiliki relasi yang benar-benar bisa dibangun oleh kita dan kemudian bisa berjalan sampai saat ini, misalkan insya Allah rezeki itu dari pintu manapun juga akan datang ya kepada kita. Kalau kita kalau kita mengutamakan uang dulu, pasti orang lain berpikir, wah kalau gua nyuruh ke dia harus ada duit, gua gak punya. Kasih oman aja yang murah gitu, nggak usah pakai duit. Contoh ya, mohon maaf. Seperti itu sobat. Jadi jangan mengutamakan uang, kerjakan aja dulu. Nanti hasil yang maksimal orang lain akan menilai kita. Meskipun ada juga yang benar-benar dia tidak punya uang, cukup dengan Mas, Kang, Pak, makasih banyak ya atas bantuannya. Nggak apa-apa,
Karena kita di awal tidak diniatkan untuk menerima uang atau menerima imbalan apapun. Karena kita bantu secara ikhlas, tidak ada efek materialistis gitu ya. Karena saya mengalami, ketika saya butuh sama seseorang, saya nggak punya duit, akhirnya apa? Ya kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita bisa menolong orang lain yang tidak punya, insya Allah kita juga kalau ada kebutuhan, kita akan ditolong Allah untuk melihat. Ya. Oke, itu saja mungkin pengalaman dari saya mengenai kenapa orang percaya sementara kita itu siapa. Ya. Di video selanjutnya insya Allah saya akan coba contoh-contohnya, karena ini merupakan sebagian pengertian yang diiringi oleh pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika berkenan dengan videonya, seperti biasa ya sobat, boleh di share, boleh juga silahkan isi komentar. Saya pengalamannya begini, silahkan kita diskusi di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.